warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Putri Anandia dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan membahas latihan soal mengenai persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Untuk membahas soal ini, kita perlu menguasai materi prasyarat yang ada, yaitu bentuk persamaan kuadrat di mana ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dan materi pemfaktoran di mana p tambah q sama dengan bx dan p dikali q sama dengan. Apa sih persamaan trigonometri itu? Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X. Berikut adalah rumus yang dapat kita gunakan dalam mencari himpunan penyelesaian. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada himpunan penyelesaian dari cos 2x ditambah sin x sama dengan 0 untuk x lebih dari 0 derajat dan x kurang dari 360 derajat adalah. Nah, sebelumnya cos 2x ditambah sin x sama dengan 0. Nah, apakah ini udah merupakan rumus persamaan dasar trigonometri? Belum, karena dia memiliki dua fungsi, yaitu fungsi cos dan fungsi sin. Oleh karena itu, dia nanti akan berbentuk kuadrat. Nah, apakah seperti ini sudah termasuk berbentuk kuadrat? Belum bentuk umum kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Belum bentuk umum. Terus gimana caranya biar berbentuk umum? Nah, langkahnya adalah kita lihat di rumus sudut rangkap kosinus ya. Di sini ada cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Ada cos ax sama dengan 2 cos kuadrat a per 2x min 1. Ada cos ax sama dengan 1 min 2 sin kuadrat a per 2x. Kenapa di sini a sedangkan di buku langsung 2 cos kuadrat x min 1? Karena sewaktu-waktu cos 2a ini bisa menjadi 4, 6, dan seterusnya. Nah, untuk menentukannya kita lihat di sini kan cos 2x ditambah sin x sama dengan 0. Kita lihat teman sebelahnya adalah sin. Oleh karena ini, cos 2x ini harus diubah menjadi sin kuadrat x yang ada di rumus ketiga dari cos ax kosinus, yaitu cos x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat a per 2x. Nah, langsung saja. Cos x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat. Karena a di sini 2, jadi kita langsung tulis 2 per 2 sama dengan x. 2 per 2 kita coret habis ya. Jadi sisa cos x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, ini kita ubah cos 2x menjadi persamaan ini, yang tadinya dibantu oleh sudut rangkap kosinus. Langsung saja kita tulis 1 min 2 sin kuadrat x sama ditambah sin x sama dengan 0. Nah, langsung aja kita min 2 sin kuadrat x ditambah sin x. Satunya ini kita pindah menjadi c sama dengan plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kan masih min ya. Gimana biar kita nggak min? Biar si duanya ini nggak min. Kita kalikan semuanya dengan min 1. Kita kalikan dengan min 1. Jadi hasilnya adalah 2 sin kuadrat x dikurang sin x, karena dikalingin jadi
plus dikali min jadi min, dikurang min 1 sama dengan 0. Nah, kita udah nemu nih bentuk umumnya, yaitu A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 1, dan C-nya sama dengan min 1. Lalu langkah berikutnya gimana? Seperti yang saya sudah katakan tadi, langkah kedua dari materi prasyarat adalah difaktorkan. Kita faktorkan ya. Jadinya faktorkan ini menjadi 2 sin X ditambah 1 sin X dikurang 1, dimana P ditambah Q sama dengan BX dan P dikali Q sama dengan C. Ini ya hasilnya. Langsung kita ubah 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Ini pun juga sin X dikurang 1 sama dengan 0. Jadi sin X sama dengan min 1/2 dan sin X sama dengan 1. Nah, dari min 1/2 ini adalah sin X 210 derajat. Dan sin X dari 1 ini adalah sin 90 derajat. Nah, kita udah nemu nih. Jadi hasilnya 210 dan 90 derajat. Langsung kita masukkan ke rumus persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Yang pertama kan ini sin. Jadi rumus sin adalah untuk ini ada 2 ya. Jadi kita nyari dua himpunan penyelesaian dari hasil 2 sin ini. Untuk X sama dengan alfa ditambah K kali 360 untuk yang 210 ya. Kita permisalkan K sama dengan 0. K sama dengan 0, langsung masukkan X sama dengan alfanya 210 ditambah 0 dikali 360 derajat. Nah, X sama dengan 210 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 210 derajat. Apakah ini memenuhi syarat X lebih dari 0 dan X kurang dari 360? Ya, tentu ini memenuhi syarat. Nah, terus kita pakai rumus yang kedua untuk X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Jadi X sama dengan 180 dikurang 210 ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 180 dikurang 210 sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Seperti ini, langsung kita permisalkan. K-nya itu adalah 1. K-nya sama dengan 1. K-nya sama dengan 1. Jadi X sama dengan min 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. X sama dengan min 30 derajat ditambah 360 derajat, karena 1 dikali 360 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, andai kita punya utang 30 dibayar 360, jadi X sama dengan 330 derajat. Apakah ini memenuhi syarat?
Apakah ini memenuhi syarat? Ya, tentu memenuhi syarat karena ini tidak lebih dari 360 derajat dan tidak kurang dari 0 derajat. Lanjut untuk yang 90 derajat ya, kan 210 derajat sudah, kita lanjut ke 90 derajat. Nah, untuk X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita misalkan K-nya itu sama dengan 0. Berarti X sama dengan 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Bilangan yang dikalikan 0 hasilnya itu 0 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 90 derajat. Ini memenuhi ya, karena tidak lebih dari 360 derajat dan tidak kurang dari 0 derajat. Lanjut ke rumus yang kedua, atau X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, berarti X sama dengan 180 derajat, alfa di sini sama dengan 90 dikurang 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 180 dikurang 90 derajat sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, berarti kita misalkan K-nya itu dengan 0. Berarti hasilnya adalah X ditambah 90 derajat ditambah X sama dengan 90 derajat ditambah K-nya 0 dikali 360 derajat. X sama dengan 90 ditambah 0, jadi 90 derajat. Hasilnya memenuhi. Jadi HP untuk persamaan trigonometri cos 2x plus sin x sama dengan 0 adalah, kita tulis dari yang terkecil dulu ya, 90 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Ini HP-nya. Terima kasih. Thank you for watching.